Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1796. Beri hormat kepada senior Lu. Memberi penghormatan kepada senior. Tang Zichen berjalan di rumah pangeran dan bertemu dengan beberapa pelayan yang dia kenal, memberi penghormatan kepada Tang Zichen, yang masih berjalan sebagai Lu Gan X sekarang. Segera, mereka berjalan keluar dari rumah pangeran. Rekan Taois Tang, kita harus pergi dengan cepat dan menuju ke lebih banyak orang, lebih baik, kata Mo Yuyan. Pergi ke jalan, pasti ada banyak orang. Saat kita sampai di tempat ramai, pertama-tama kita akan memasuki penginapan dan menyamar kembali sebagai orang lain, lalu aku akan mengendalikan lingkaran penguncian roh dan membunuh Yeo Yang Tian. Bagus. Segera Tang Zichen tiba di jalan 8 atau 9 km jauhnya, dan pada saat ini, tempat ini adalah persimpangan dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Tang Zichen memasuki penginapan. Tang Zichen merasakan lingkaran pengunci roh dan masih bisa merasakannya. Pikiran berdiri Tang Zichen, lingkaran pengunci roh mulai memanen, tetapi jarak yang begitu jauh, mengendalikan lingkaran pengunci roh sangat sulit. Untungnya, tahap gangguan jenius Yao yang Tang Zichen tidak peduli seberapa sulitnya, dia dapat membunuhnya. Kematian. Pada saat ini, di ruang bawah tanah Yeo Yang Tian yang pingsan tiba-tiba terbangun karena kesakitan. Yeo Yang Tian menjerit kesakitan, dan cincin roh pengunci di lehernya semakin kencang. Yeo Yang Tian ingin melarikan diri keluar dari ruangan untuk meminta bantuan, tetapi langkah-langkah ruangan itu sangat panjang dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Bang! Sesaat kemudian, leher Yeo Yang Tian terjepit, namun bayi itu masih terjebak. Dalam waktu kurang dari setengah napas, bayi Yeo Yang Tian juga terjebak sampai mati. Setelah jebakan mati, pikiran Tang Zichen bergerak dan lingkaran pengunci roh itu menghilang, dan pada detik berikutnya kembali ke tangan Tang Zichen yang jaraknya 8 atau 9 km. Hehe. Tang Zichen tersenyum dan memasukkan cincin pengunci roh ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini, di istana, deretan lampu kehidupan menyala, dan tiba-tiba, salah satunya padam. Para penjaga yang bertugas terkejut, dan sekilas cahaya kehidupan yang padam adalah cahaya dari Pangeran Langit Yeoyang. Pangeran Surgawi Matahari yang mempesona telah mati. Penjaga yang bertugas sangat terkejut dan segera mengambil slip batu giok untuk memberitahu. Laporkan, cahaya kehidupan Pangeran Langit Matahari yang mempesona padam. Berita ini, sekaligus mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh beberapa pembangkit tenaga tahap kesengsaraan, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat kesengsaraan yang berada di kedalaman istana, segera mengeluarkan slip batu giok untuk mendengarnya. Wajah mereka berubah, dan bergegas naik ke langit, langsung menuju ke kediaman Pangeran Surgawi Yeoyang. Hanya dalam setengah napas, beberapa pembangkit tenaga kesusahan setengah abadi itu tiba di kediaman Yeo Yang Tian. Di mana Pangeran Yeo Yang Tian? Kembali ke senior, Pangeran ada di ruang bawah tanah. Pusat kekuatan setengah abadi itu bergegas ke ruang bawah tanah, dan tiba-tiba melihat mayat Yao Yang Tian di sana, dan ada garis darah di dinding dinasti klan Yao, dinasti kotoran anjing. Membunuhmu seorang pangeran hari ini sebagai peringatan, dan jika Anda berani merajalela lagi, kebiri semua anjing tua klan Yao. Beberapa pembangkit tenaga setengah abadi itu gemetar karena marah ketika mereka melihat beberapa kata darah di dinding. Merajalela sampai ekstrim. Salah satunya orang kuat dari tahap kelima kesengsaraan, bergidik dan berteriak. Yang mulia Kaisar Panjang, jangan pernah menahan napas. Seseorang di sampingnya menghibur. Kamu menyuruhku menahan nafas. Bagaimana kamu membuatku tidak marah ketika pangeran dari klanku meninggal secara misterius di sini dan meninggalkan kata-kata halus di dinding tanpa kita mengetahuinya?
Pria kuat yang berada di urutan kelima tahap kesengsaraan mengertakkan gigi, dia adalah raja terpanjang dari dinasti Yao. Di sampingnya ada beberapa orang kuat lainnya yang juga merupakan kesengsaraan Yao. Posisi mereka masing-masing adalah sub-raja. Beberapa kaisar ini juga gemetar karena marah sekarang. Lagi pula, mereka juga bermarga Yao, dan anjing tua klan Yao yang menurut tembok termasuk mereka. Segera kejar aku, pembunuhnya pasti sudah pergi kejar. Ya, tiba-tiba, seluruh ibu kota kekaisaran dari dinasti klan Yao berada dalam keadaan kacau, dan para pembudidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya keluar. Saat ini, di penginapan, Tang Zichen dan Mo Yuyan telah mengubah penyamaran mereka dan berubah menjadi orang yang sangat biasa, seseorang yang bahkan Tang Zichen sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Sekarang ayo pergi. Tang Zichen berjalan menyusuri jalan, berjalan kemanapun ada banyak orang, secara bertahap menjauh dari pusat dinasti. Segera Tang Zichen dan yang lainnya datang ke 30 lingkaran jauhnya, dan semakin banyak lingkaran luar, semakin banyak orang. Namun, seluruh kota kekaisaran sekarang ditutup. Sepertinya kita tidak akan bisa keluar, karena itu masalahnya. Kita harus bersabar dan tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan, lalu kita akan pergi setiap kali blokade dicabut. Tang kata Zichen. Dan bagaimana jika mereka tidak pernah mencabut blokade? Tidak, bagaimanapun juga ini adalah ibu kota kekaisaran, dengan populasi yang begitu besar, dinasti Yao tidak dapat menguncinya. Ayo pergi cari penginapan untuk ditinggali, tidak peduli berapa banyak mereka mencari, mereka tidak dapat mencari untuk apapun, kita hanya 2 pembudidaya abadi yang sangat biasa sekarang, ada jutaan pembudidaya abadi biasa seperti kita di sini, hahaha. Tang Zichen menemukan sebuah penginapan di salah satu dari 30 lingkaran jalan dan langsung tinggal di penginapan. Orang-orang kuat di langit beterbangan seperti nyamuk, tampaknya dinasti klan Yao benar-benar marah dan telah membuat keributan besar, tetapi tidak mengherankan, lagi pula, seorang pangeran terbunuh tepat di depan hidung mereka. Yuyan, ayo makan, kamu sudah di sini selama setengah bulan, perhatikan, rilekskan pikiranmu. Tang Zichen tiba di restoran penginapan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, banyak orang yang berkultivasi abadi sedang makan dan berkomunikasi dalam kelompok, sepertinya semuanya membicarakan hal yang sama. Dinasti klan Yao benar-benar marah. Ya, itu tepat di bawah hidung kita, aku mendengar bahwa pembunuhnya bahkan meninggalkan pesan di ruang rahasia itu. Kaisar tertua klan Yao dan beberapa kaisar kedua melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka sangat marah hingga hampir meludahkan darah. Aku tidak tahu kata apa yang ditinggalkan si pembunuh. Tidak ada yang berani mengungkapkannya. Untungnya, yang meninggal adalah Yao Yang Tian, tetapi jika yang meninggal adalah Yao Yu Tian, maka klan Yao, keluarga kerajaan, pasti akan lebih marah lagi. Ya, Yao Yu Tian hanyalah klan Yao, pangeran paling penting saat ini untuk dibudidayakan, dan klan Yao telah memberikan banyak harta padanya. Yah, Yao Yu Tian, sejauh ini adalah yang paling mungkin tumbuh menjadi orang terkuat dari klan kerajaan klan Yao di tahap kesengsaraan. Klan Yao telah menghabiskan banyak uang untuk mengolah Yao Yu Tian, mencoba mengatur Yao Yu Tian untuk mengolah di 7 lautan. Jika Yao Yu Tian terbunuh, itu pasti luar biasa. Tang Zichen sedang makan, dan orang-orang di meja di sebelahnya berbicara tanpa henti. Alis Tang Zichen berkerut saat dia berkata dalam hatinya, Yao Yu Tian, berbicara tanpa henti tentang Yao Yu Tian. Sial, apakah kalian mengingatkanku untuk pergi dan membunuh Yao Yu Tian? Tahukah kamu bahwa pembunuh yang membunuh Yao Yu Tian adalah duduk tepat di sebelahmu, dan kau melolong tanpa henti seperti ini? Bagaimana bisa aku, si pembunuh, merasa malu? Mo Yuyan bertanya, saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah nama yang mereka sepakati untuk dipanggil satu sama lain, berpura-pura menjadi kakak dan adik. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, makan saja, dan kembali ke kamarmu sesudahnya. Namun, hati Tang Zichen ingin masuk, haruskah aku membunuh Yao Yu Tian atau tidak?
Jika aku mengalahkan Yao Yutian, klan Yao akan benar-benar marah dan aku tidak tahu apakah mereka akan cukup marah untuk membuat masalah dengan dinasti Mo. Bahkan jika mereka tidak marah, di masa depan, mereka hanya perlu mencari tahu siapa yang mengeluarkan Yao Yutian dan Yao Yangtian jika mereka mengetahui siapa yang membawa pulang Mo Yuyan. Tang Zichen terus merenungkan, menimbang pro dan kontra melakukannya atau tidak. Bolehkah kita? Untuk apa? Sial, kapan aku, Tang Zichen, menjadi orang yang ragu-ragu, takut serigala, dan takut harimau. Persetan dengannya. Tang Zichen membanting meja dan berteriak. Seluruh orang restoran melihat ke arah Tang Zichen, saraf macam apa yang dimiliki produk ini. Mo Yan sibuk berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen terkekeh dan dengan cepat memberi isyarat agar Mo Yuyan pergi. Untung semua orang tidak memperhatikan Tang Zichen dan Mo Yuyan. Kembali ke kamar, Mo Yuyan sibuk bertanya, apa yang barusan kamu teriakkan, apa yang kamu inginkan? Tang Zichen berkata, kakak, tunggu aku di sini selama beberapa hari, aku akan melakukan tugas kecil. Tugas apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah aku melakukannya denganmu? Don menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa, hal yang akan kulakukan ini sangat besar. Kau tidak akan memberitahuku. Aku khawatir melalui dinding, aku hanya bisa mengingatkanmu tentang pria yang baru saja dibicarakan semua orang di restoran, dan aku ingin menidurinya. Mo Yuyan cukup pintar untuk langsung menebak siapa yang ingin ditiduri Tang Zichen. Itu adalah Yao Yutian, jenius yang difokuskan oleh dinasti Yao untuk berkultivasi, dan jenius yang memiliki harapan terbaik untuk melangkah ke tingkat setengah abadi di beberapa tahun ke depan. Kakak kamu, bagaimana? Kaget dengan ide saya ini, baru saja di restoran, karena semua orang membicarakan orang ini, bagaimana mungkin saya tidak memiliki indikasi bahwa Anda akan menghentikan saya? Tidak, aku berpikir itu terlalu berbahaya. Tang Zichen tersenyum, tolong jangan khawatir tentang saya, Anda telah melihat apa yang bisa saya lakukan. Lalu bagaimana jika dinasti Yao benar-benar marah? Mo Yuyan berkata dengan cemas. Tang Zichen berkata, kakak, sekarang dinasti Mo benar-benar akan runtuh dan menjadi dinasti Ma, jadi dampaknya tidak terlalu besar, malah akan lebih sedikit untuk Ma Diao dan putra-putranya. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah, aku akan menunggumu kembali. Tentu saja. Tang Zichen istirahat makan siang dan kemudian diam-diam meninggalkan penginapan. Tang Zichen tidak akan bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran dinasti Yao untuk waktu yang singkat, jadi sebaiknya dia pergi dan memusnahkan Yao Yutian. Setengah hari kemudian, di istana kekaisaran dinasti Mo Clan. Lapor, baru dapat informasi. Cepat katakan padaku, apakah ada seseorang yang mau menyelamatkan putriku? Ayah Mo Yuyan sibuk bertanya, sudah beberapa hari sejak dia mengeluarkan keputusan kekaisaran itu, tapi sayangnya tidak hanya tidak ada yang bergegas menyelamatkan putrinya, tapi dia direduksi menjadi lelucon di komunitas, memarahinya karena ketidakmampuannya dan mengatakan bahwa pemerintahan Mo akan segera berakhir. Sebagai kaisar lama, Mo King sangat tertekan saat mendengar komentar seperti itu dari semua orang. Bawahan itu berkata dengan gembira, Kaisar panjang Anda, bukan karena seseorang berusaha menyelamatkan putri, tetapi mereka telah melakukannya. Baru saja, petugas intelijen kami mengirim kembali berita dari dinasti klan Yao bahwa putri telah diselamatkan, dan orang yang menyelamatkan putri juga telah membunuh Pangeran Surgawi Yao Yang. Kaisar tertua tampak terkejut sambil berteriak dalam hati, tidak ada yang membenci Yao Yangtian lebih dari dia, dan saat ini, pria itu telah terbunuh. Hahaha, hahaha, bagus bunuh, cepat katakan padaku, siapa yang pergi untuk melakukan hal ini, ternyata sangat cepat, ketika dia kembali, aku pasti akan menggunakannya kembali, aku akan merekrutnya sebagai menantuku. Mo King berkata dengan penuh semangat. Ini kaisar panjangmu, orang itu tidak mendaftar untuk dicatat. Tidak masalah, kita akan tahu kapan dia kembali.
Yang Mulia Kaisar Panjang, sekarang dinasti Yeo telah menutup ibu kota kekaisaran mereka dan melacak pembunuhnya, mereka mungkin tidak dapat kembali dengan mudah. Sekarang kita hanya bisa menunggu kabar dan berdoa agar pahlawan itu kembali dengan lancar. Tidak hanya Yang Mulia Kaisar Panjang yang diberitahu tentang berita itu, semua orang di ibu kota kekaisaran dinasti Mo juga mulai menyebarkan berita tentang hal itu, sebelum semua orang mencemooh dan berpikir bahwa tidak ada orang bodoh yang akan melakukannya, tetapi saat ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Tang Zichen berdiri di luar rumah pangeran. Tentu saja, Tang Zichen tampil sebagai pelayan saat ini. Pelayan di rumah Pangeran Yao Tian adalah seorang kultivator abadi tingkat rendah, hanya pada tahap latihan Qi. Tang Zichen memasuki mansion. Menurut informasi ingatan gadis itu, dia langsung pergi ke ruang kultivasi Pangeran Yao Tian. Tang Zichen dengan mudah memasuki ruang budidaya Yao Tian. Saat ini, Yao Tian sedang berkultivasi dengan keras. Dia adalah harapan seluruh dinasti Yao Tian. Dia tidak bisa mengecewakan semua orang. Yao Tian saat ini berada di tahap pembagian, dan dia kurang dari 100 tahun, jadi dia sangat berharap. Setelah Tang Zichen masuk ke ruang rahasia, ketika Yao Tian melihat Tang Zichen, dia memarahi dengan marah, "Pelayan murahan, siapa yang membiarkanmu masuk?" Tang Zichen melemparkan tangannya, dan dalam sekejap mata, cincin pengunci roh Tang Zichen menjebaknya. Tang Zichen berkata, "Yao Tian, jangan salahkan aku karena kejam. Kita semua berasal dari kam yang berbeda. Aku di sini untuk mengantarmu." Yao Tian terkejut, "Kamu bukan pembantu di rumahku, kamu di sini untuk membunuhku." "Ya. Kamu pikir kamu ini siapa, bahwa kamu bisa membunuhku jika kamu mau? Apakah kamu tahu bahwa aku adalah seorang pangeran yang difokuskan oleh dinasti Yeo untuk berkultivasi, dan aku memiliki terlalu banyak gulungan pelindung pada diriku? Kamu tidak bisa, bahkan tidak berada dalam jarak 3 langkah dari saya, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang membunuh saya?" "Haha." Tang Zichen tertawa, cincin pengunci roh Tang Zichen sudah ada, dan dia masih belum cukup lembut untuk membunuhnya. Beruntung Tang Zichen baru saja memakainya tanpa menyapanya terlebih dahulu, atau dia mungkin tidak benar-benar bisa memakainya setelah dia mengaktifkan gulungan pertahanannya. "Bahkan jika kamu benar-benar membunuhku, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Begitu cahaya hidupku padam, dalam beberapa tarikan nafas anggota terkuat klanku bergegas mendekat. Tang Zichen mencibir, "Jika itu benar-benar sehebat yang kamu katakan, bolehkah aku bertanya, bagaimana Yeo Yang Tian mati? Jangan bilang kamu tidak tahu dia sudah mati. Apakah kamu membunuh Yeo Yang Tian?" Tubuh Yao Tian terkejut. Kata-kata Tang Zichen membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ya, jika dia benar-benar hebat, lalu mengapa dia tidak menangkapnya ketika dia membunuh Yao Yang Tian? Tentu saja, Yao Tian akhirnya menyadari bahwa itu buruk dan ingin berteriak minta tolong. Tapi, sudah terlambat. Begitu pikiran Tang Zichen bergerak, lingkaran penguncian roh mengendalikannya tidak dapat berbicara. Tang Zichen berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu, tapi ini sama saja dengan mati untukmu sekarang, karena aku akan menjatuhkanmu, dan kemudian setelah aku melarikan diri dari rumahmu, aku akan kendalikan lingkaran pengunci roh untuk membunuhmu. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat dinasti Yeomu, percuma saja kamu datang ke sini dan tidak tahu siapa yang membunuhmu. Kamu tidak akan mati dengan damai." Tang Zichen mendengus, dan di detik berikutnya, Yao Tian tidak sadarkan diri. Tang Zichen dalam hati berkata, "Yao Tian, jalan kultivasi abadi, entah kamu menjadi batu loncatan bagi orang lain atau orang lain menjadi batu loncatan untukmu, jadi, maaf, jangan temui aku lagi di kehidupanmu selanjutnya." Tang Zichen segera meninggalkan rumah Pangeran Yao Tian dan tiba di jalan 7 atau 8 kilometer jauhnya. Saat Tang Zichen menyusuri jalan di mana orang-orang datang dan pergi, pikirannya bergerak untuk mengendalikan lingkaran roh pengunci. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Yeo Tian meninggal.
Di salah satu aula pemberi kehidupan istana, lampu Pangeran Yao Tian padam. Penjaga yang bertugas menjadi pucat melihat cahaya kehidupan yang padam tidak dapat mempercayainya. Saat ini, dia masih melacak pembunuh yang membunuh Yao Yao Tian, tetapi dia tidak menyangka Yao Yao Tian akan melakukannya, mati lagi, dan yang terpenting, status Yao Yao Tian bukanlah sesuatu yang Yao Yao Tian bisa dibandingkan dengan Penjaga itu tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mengambil slip giok untuk dilaporkan. Hampir di detik berikutnya, semua dewa setengah menerima pesan batu giok ini. Tidak, tidak. Di beberapa tempat di dinasti Yeo, beberapa pusat kekuatan setengah abadi, hampir bersamaan berteriak, wajah mereka pucat dan bergegas ke langit, langsung menuju kediaman Yeo Yutian. Dan Tang Zichen sekarang terpental di jalan, dan saat ini, dia berubah menjadi orang yang sangat biasa. Membunuh Yao Yutian hampir tidak terdeteksi, dan tidak ada yang tahu bahwa Tang Zichen telah melakukannya. Menjelang tengah malam, Tang Zichen kembali ke penginapan itu di lingkaran ke-30. Mo Yuyan mengkhawatirkan Tang Zichen dan menunggu di kamar Tang Zichen sampai sekarang. Tang Zichen melompat masuk melalui jendela dan melihat Mo Yuyan. "Hei, kenapa kamu di kamarku? Kenapa kamu tidak tidur? Kamu akhirnya kembali, kamu telah membuatku khawatir sampai mati." Mo Yuyan sibuk melompat, tetapi begitu dia melompat, dia menyadari bahwa dia tampaknya terlalu berlebihan. "Oh, aku baik-baik saja, tidurlah. Jika kamu tidak kembali ke kamarmu untuk tidur, aku akan meninggalkanmu. Aku tidak keberatan seseorang memberiku kesenangan di malam hari. Kamu mau?" Mo Yuyan tersipu dan memelototi Tang sejak itu. "Itu, mati." Tang Zichen tahu apa yang ingin dia tanyakan dan jawab secara langsung. "Wah, kamu luar biasa. Aku mau tidur, kamu mau tidur bersama?" tanya Don sambil tersenyum. "Siapa yang mau tidur denganmu, ya?" Mo Yuyan lari dengan wajah merah. Mo Yuyan jelas telah mandi dan datang ke kamar Tang Zichen untuk menunggu, jadi pakaian longgar yang dikenakan Mo Yuyan terlihat sangat seksi sehingga Tang Zichen benar-benar ingin memancingnya untuk tidur dengannya. Keesokan harinya, ketika Tang Zichen dan Mo Yuyan bangun, seluruh kota kerajaan dinasti klan Yao meledak. Karena, semua orang mendengar kabar bahwa tadi malam saat malam tiba, Pangeran Yao Tian telah terbunuh. Penginapan tempat Tang Zichen menginap berada dalam kekacauan total, dan bahkan, semua tamu merasa sedikit takut. Namun, Tang Zichen dan Mo Yuyan makan dan minum seperti biasa, seolah-olah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Mo Yuyan berkata, "Begitu Yao Yutian meninggal, penyegelan kota mungkin memakan waktu lebih lama lagi." Tidak masalah berapa lama untuk menyegel kota, kita punya banyak waktu untuk menunggu, kita punya nyali untuk menyegel kota selama sisa hidup kita. Hanya itu yang ada untuk itu. Pada saat itu, seseorang di meja di sebelah Tang Zichen sedang berbicara, "Kamu adalah kucing di kehidupanmu sebelumnya." "Serius? Apa bohongnya? Saya pergi ke bekas sumur beberapa hari yang lalu untuk mengambil gambar. Saya menemukan wajah yang saya pantulkan, bukan orang, tapi kucing." Don terkejut apa yang dibicarakan orang-orang di meja sebelah. Tang Zichen sibuk menoleh dan bertanya, "Dua Taois, apa maksudmu dengan itu? Bekas sumur apa?" Salah satu dari mereka berkata, "Rekan Taois, Anda mungkin tidak tahu, di 5 lingkaran ada pohon keriput, di bawah pohon keriput itu, ada sebuah sumur. Rumor mengatakan, jika Anda pergi ke sumur dan mengambil foto, Anda dapat melihat kehidupan masa lalu Anda dari sumur. Tentu saja, ada biaya, batu roh kelas 1 akan memungkinkan Anda untuk mengambil gambar sekali." Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah penipuan. "Saya tidak tahu siapa yang sengaja membuat trik Jianghu untuk menipu uang. Jika Anda ingin mempercayainya, pergi dan ambil gambar. Jika Anda tidak percaya, jangan pergi." Singkatnya, Anda dapat menganggapnya sebagai hiburan. "Masih ada ini." Tang Zichen terkejut. Seseorang dari meja lain berkata kepada Tang Zichen, "Teman Taois ini, jangan membuang-buang batu roh, itu bohong."
Meskipun benar bahwa Anda dapat memotret orang yang berbeda di kepala sumur, semua orang tahu bahwa itu pasti sebuah tipuan. Kalau tidak, bukti apa yang ada untuk membuktikan bahwa orang yang mengambil gambar itu sama dengan dia di kehidupan sebelumnya? Tang Zichen tertawa, ya tapi ini cukup menarik, saya akan bersenang-senang. Maka kamu hanya bisa menganggapnya sebagai hiburan, serius kamu akan kalah. Tang Zichen berhenti berbicara dengan mereka. Mo Yuyan berkata, kamu benar-benar harus bersinar. Tipuan Jianghu semacam ini, tapi itu bias terhadap para pembudidaya abadi yang rendah itu, kamu begitu kuat masih pergi. Dikatakan sebagai hiburan, tidakkah kamu ingin tahu, seperti apa kamu di kehidupan sebelumnya? Pergilah, bahkan tidak pasti apakah orang benar-benar memiliki kehidupan lampau. Setelah sarapan, Tang Zichen dan Mo Yuyan keluar, dan sambil berbelanja, mereka berjalan menuju pohon keriput di Laut 5 Lipat, yang begitu tinggi sehingga mereka bisa melihatnya dari jarak 30 lingkaran. Segera, mereka mencapai lantai dasar dari pohon keriput itu, dan benar saja ada sebuah sumur di bawah pohon itu. Ada seorang lelaki tua duduk di dekat sumur dan sebuah tanda berdiri di sebelahnya bersinar batu roh kelas 1 sekali menurut kehidupan Anda sebelumnya. Itu sangat mirip dengan pintu toilet untuk mengumpulkan uang. Namun, benar juga bahwa cukup banyak orang yang penasaran ingin mengambil foto, dan setelah mengambil foto yang tidak menganggapnya serius tertawa atau saling mengejek, dan kemudian dengan senang hati pergi. Meski mereka tahu itu palsu, banyak orang yang masih memainkan permainan semacam ini. Tang Zichen menyerahkan 2 batu roh kelas 1 dan berkata, kita berdua, masing-masing mengambil foto 1 kali. Silahkan. Tang Zichen datang lebih dulu. Tang Zichen berjalan ke sumur dan menjulurkan kepalanya untuk bersinar. Pemandangan aneh benar-benar terjadi, wajah aneh muncul di dalam sumur. Tang Zichen kaget, dan pada saat yang sama orang asing di dalam sumur juga kaget. Ekspresinya sinkron dengan Tang Zichen, tetapi wajahnya berbeda. Orang asing di dalam sumur terlihat sangat berbeda dari Tang Zichen saat ini, sangat berbeda, tetapi juga sangat tampan. Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku juga cukup tampan di kehidupanku sebelumnya. Tentu saja, Tang Zichen tidak menganggapnya serius tetapi juga hanya sebagai hiburan. Pada saat ini, Mo Yuyan juga muncul, memasukkan kepalanya ke dalam sumur, dan pada saat yang sama berkata, saudaraku, biarkan aku melihat seperti apa kamu di kehidupan sebelumnya. Wow, itu benar-benar berbeda dari kamu sekarang. Hei, ini cukup tampan. Mo Yuyan tertawa, merasa game ini menyenangkan. Tak heran banyak orang rela mengeluarkan uang untuk berfoto meski mereka tahu itu palsu. Namun, Tang Zichen sekarang tercengang. Tang Zichen melihat ke sumur yang disinai penampilan Mo Yuyan. Seluruh tubuh Tang Zichen tetap di sana. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Tang Zichen tercengang melihat pantulan Mo Yuyan di dalam sumur. Mo Yuyan juga melihat dirinya di dalam sumur dan tertawa, aku melihat kehidupan masa laluku. Hahaha, luar biasa, apakah ini nyata? Apakah aku benar-benar terlihat seperti ini di masa lalu? Hidup itu sangat indah, hahaha. Mo Yuyan sangat senang, sebelumnya dia merasa tertipu dengan batu roh kelas 1 tapi sekarang, rasanya batu roh kelas 1 cukup sepadan dengan uang yang dikeluarkan, meskipun itu adalah trik palsu tapi bahagia. Tang Zichen tercengang untuk waktu yang lama saat dia melihat Mo Yuyan di dalam sumur. Sebelumnya, Tang Zichen juga curiga bahwa ini adalah tipuan palsu, tetapi ketika dia melihat penampakan kehidupan masa lalu Mo Yuyan di dalam sumur, Tang Zichen percaya bahwa itu benar. Tang Zichen mengangkat kepalanya dan menatap Mo Yuyan yang tersenyum, dalam hati berkata, apakah kehidupan masa lalu Mo Yuyan benar-benar dia? Astaga, jika itu benar, ini terlalu luar biasa. Pertama kali Mo Yuyan melihatku sebelumnya, dia berkata bahwa dia telah perasaan khusus untukku. Ketika Mo Yuyan melihat bahwa Tang Zichen sedang menatapnya, dia sibuk menghentikan senyumnya dan bertanya, kakak, ada apa denganmu?
Saya. Haha, kamu tidak menganggap ini serius kan? Mo Yuyan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, Mo Yuyan menghibur, saudaraku, bukankah orang-orang di penginapan mengatakan sebelumnya bahwa menghibur itu baik, tetapi jika kamu serius kamu akan kalah. Oh, ya, kamu kalah jika kamu serius, tapi aku lebih suka percaya itu benar, kata Tang Zichen sambil menatap Mo Yuyan dengan tatapan yang agak tercengang. Tang Zichen memandang Mo Yuyan dan merasakan wajah Mo Yuyan berubah untuk beberapa saat berubah menjadi wajah lain, wajah yang tidak akan pernah dilupakan Tang Zichen. Mata Tang Zichen melintas pada sosok gagah berani dari beberapa tahun yang lalu. Itu di hutan primitif, katanya aku menyukaimu, lalu melompat detik berikutnya pisau dapur membelahnya menjadi dua. Tang Zichen tidak akan pernah melupakan adegan itu sampai akhir hidupnya, dia melompat untuk menyelamatkan semua orang, untuk menyelamatkan lompatan keberanian Tang Zichen. Tang Zichen tidak akan pernah melupakan kata-kata yang diucapkannya saat dia melompat menuju kematiannya, bahwa dia menyukai Tang Zichen. Tapi sayangnya, dia hanya bisa menjadi kenangan dari Tang Zichen, tidak bisa melanjutkan bersamanya, menjadi sebuah penyesalan. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Saudara laki-laki. Mo Yuyan berteriak beberapa kali sebelum Tang Zichen sadar kembali. Tidak apa-apa. Kakak, kamu aneh, kamu sudah linglung karena kamu baru saja melihat dirimu yang dulu, dan kamu mengatakan kepadaku untuk tidak menganggapnya serius, dan kamu kalah saat melakukannya. Kamu benar, jangan menganggapnya serius. Saudaraku, mari kita kembali, ini adalah 5 lingkaran kota Kekaisaran Yeo, rasanya tidak terlalu aman, lebih baik kembali ke 30 lingkaran jauhnya. Kamu mendayung, kamu bisa pergi kemanapun kamu bilang. Tang Zichen berkata dengan lembut, tapi tentu saja, entah bagaimana Tang Zichen menjadi lembut. Mo Yuyan merasa agak aneh, tiba-tiba nadanya begitu lembut, apakah dia melakukan kesalahan? Kakak, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak ada apa yang bisa saya lakukan. Tapi aku merasa kamu menjadi lebih lembut. Han, apakah aku jahat padamu sebelumnya? Itu benar, yah, aku terlalu memikirkannya, ayo kembali. Tang Zichen kembali ke Tirti Circle Scene, itu juga tengah hari. Tang Zichen dan Mo Yuyan pergi ke restoran penginapan untuk makan. Kakak, kamu sudah kembali sejauh ini, semangatmu tidak selalu benar. Tidak. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, menatap Mo Yuyan, dalam hal penampilan saja tidak mungkin untuk sepenuhnya tumpang tindih dengan kehidupan sebelumnya, itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Mungkin, kehidupan sebelumnya awalnya adalah orang yang sama sekali tidak berhubungan. Tang Zichen bertanya, kakak, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana jika kehidupan lampau itu nyata? Tidak. Jadi bagaimana jika itu asli, lalu bagaimana jika itu palsu? Dan benar. Bagaimana dengan Anda, saudaraku, jika Anda bertanya kepada saya? Apakah menurut Anda cara sumur Anda bersinar dari kehidupan Anda sebelumnya? Aku bahkan belum memikirkannya. Tang Zichen menyadari bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan penampilannya sebelumnya. Kakak, mantanmu. Dunia juga terlihat tampan, mungkin kamu adalah seorang pangeran yang sentimental di kehidupanmu sebelumnya. Siapa tahu, siapa yang peduli pangeran macam apa dia tidak ada hubungannya denganku sekarang, kata Tang Zichen. Hehe, itu, jadi berhentilah memikirkannya dan makanlah. Makanlah. Setelah makan, Tang Zichen dan Mo Yuyan kembali ke kamar mereka. Tang Zichen berinisiatif untuk datang ke kamar Mo Yuyan. Sebelumnya Tang Zichen tidak berinisiatif untuk pergi ke kamar tempat dia tidur. Mungkin karena cara pandangnya, dia di kehidupan sebelumnya, Tang Zichen tidak bisa tidak menambahkan perasaannya untuk kehidupan sebelumnya. Ini masih ditambah, saya kira untuk Tang Huan, perasaannya bahkan tidak sedalam itu, lagi pula ini adalah wanita yang telah mati untuknya. Saudaraku, mengapa kamu menatapku seperti itu? Kamu tidak memiliki pemikiran khusus tentang aku, kan?
Mo Yuyan menatap Tang Zichen dan bertanya, mengingat Tang Zichen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin tidur dengannya dan tidak bisa tidak memikirkannya lagi. Kamu sangat imajinatif. Baiklah, saudari, aku punya hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa? Kamu duduk. Mo Yuyan duduk. Tang Zichen mengeluarkan beberapa batu roh kelas 7. Begitu banyak batu roh kelas 7. Tang Zichen berkata, kakak kamu. Kakak, jangan katakan apa-apa, kamu masuk ke kondisi pemurnian batu roh, dan kita akan membicarakannya setelah selesai. Ini, mematuhi. Tang Zichen mulai membantu Mo Yuyan memurnikan batu roh. Tang Zichen tidak mengeluarkan batu roh sebanyak yang dia butuhkan sekaligus, karena takut batu roh itu terlalu tebal untuk menarik perhatian. Tang Zichen dipenuhi dengan rasa asam, yang bisa dia lihat hanyalah sosok gagah berani itu. Tang Zichen berkata dengan getir di dalam hati, Wei Sakura, di kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa membantumu, di kehidupan ini, akhirnya aku bisa membantumu. Meskipun Tang Zichen tidak yakin apakah ini benar atau tidak, tetapi Tang Zichen tidak peduli, anggap saja Mo Yuyan benar-benar reinkarnasi dari Wei Sakura. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah putri Wei Sakura dari kerajaan Liuli. Di kehidupan ini, dia bereinkarnasi menjadi putri tertua dari dinasti Moji. Dia adalah seorang putri di kedua kehidupan, dan dia juga bereinkarnasi ke dunia roh. Sepertinya bahwa orang baik benar-benar mendapat imbalan yang baik, dan dia masih memiliki status terhormat setelah reinkarnasinya. Sebelumnya, Tang Zichen mendengar orang-orang di penginapan mengatakan bahwa dia adalah seekor kucing di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen percaya bahwa orang-orang jahat itu, mungkin, bereinkarnasi sebagai binatang. Sehari penuh berlalu. Mo Yuyan pergi dari tahap kombinasi, langsung melonjak ke tahap pertama, tahap Mahayana. Astaga! Seluruh tubuh Mo Yuyan tercengang saat dia merasakan perubahan dalam dirinya dan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Kakak, mulut Mo Yuyan berkerut saat dia memanggil Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, ini adalah hadiah besar yang kuberikan padamu. Mo Yuyan meneteskan air mata dan berkata dengan rasa terima kasih, saudaraku, bertemu denganmu tahun ini jelas merupakan berkah yang telah aku kembangkan di kehidupanku sebelumnya. Tang Zichen terkejut, berkah yang dikembangkan di kehidupan lampau. Jika bukan karena berkah yang telah aku kembangkan di kehidupanku sebelumnya, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Mungkin aku akan dikotori oleh surga Yeo yang apalagi sekarang. Mo Yuyan tidak bisa menjelaskan perasaannya saat ini. Tang Zichen tersenyum, hati Tang Zichen juga pahit. Di kehidupan sebelumnya, Wei Sakura telah mati untuk Tang Zichen, jadi apakah benar-benar berkah bertemu lagi di kehidupan ini? Mungkinkah semuanya ada di tangan Tuhan? Segala sesuatu yang tampak acak di dunia ini sebenarnya adalah dihubungkan oleh sebab dan akibat. Tang Zichen tidak mengerti. Tang Zichen hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan reinkarnasi Wei Sakura menderita sedikit lagi, dan penyesalan mantan Wei Sakura, dia pasti akan menebusnya dalam hidup ini. Tang Zichen melihat ke langit, langit dipenuhi dengan penjaga, mencari tersangka pembunuh. Alis Tang Zichen tiba-tiba bergerak, sibuk berkata, Yuyan, aku menemukan cara untuk pergi. Haha, aku menyalahkan kebodohanku, aku tidak memikirkan metode ini sebelumnya. Metode apa? Bukannya kota ini disegel dan tidak ada yang bisa pergi. Tang Zichen melihat ke langit dan berkata, dengan begitu banyak penjaga yang dikirim oleh dinasti Yeo di langit mencari tersangka pembunuh di mana-mana, mengapa kita tidak bisa berpura-pura sebagai penjaga? Tidak mudah untuk meninggalkan dinasti Yeo jika kami menyamar sebagai penjaga. Hah, iya, tapi... Baiklah, jangan ragu untuk menunggu perintahku malam ini. Aku akan mengambil penjaga laki-laki dan 2 perempuan dan kita akan menyamar sebagai mereka. Bagus. Saat ini, di dinasti Moji. Melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar Panjang, berita terbaru, Pangeran Yao Yutian dari dinasti Kekaisaran Klan Yao juga telah terbunuh. Seorang pelayan datang untuk melapor. Apa?
Yao Yutian sudah mati, dia adalah jenius berikutnya klan Yao yang paling menjanjikan untuk melangkah ke dalam perampokan. Ya, dari berita yang datang dari dinasti klan Yao, orang yang membunuh Yao Yutian seharusnya orang yang sama dengan orang yang membunuh Yao Yangtian. Apa reaksi dinasti Yao sekarang? Yang Mulia Kaisar Panjang, dinasti Yao sangat marah dan telah memutuskan bahwa orang-orang kami yang melakukannya, dan saya mendengar bahwa beberapa setengah dewa yang kuat dari dinasti Yao datang kepada kami untuk menyerahkan si pembunuh. Tapi bagaimana aku bisa tahu siapa pembunuhnya? Yang Mulia, orang yang pergi untuk menyelamatkan sang putri adalah orang yang mereka identifikasi sebagai pembunuhnya. Bagaimanapun, Yang Mulia harus memikirkan bagaimana menghadapinya. Orang-orang kuat dari dinasti klan Yao akan segera tiba. Tepat pada saat ini, laporan lain datang dari luar. Laporkan, Yang Mulia, 3 orang kuat perampok dari dinasti klan Yao ada di sini. Wajah Mo King berubah, dan saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa di langit yang jauh, 3 pemaksaan yang kuat dengan cepat mendekat. Dalam hampir selusin detik, ketiga ki yang kuat itu tiba di langit di atas dinasti Mo. Mo Green, keluarlah. Salah satu dari Half Immortals berteriak. Teriakan ini terdengar oleh seluruh dinasti klan Mo, dan semua orang melihat ke langit. Tampaknya klan Yao sangat marah, dan pembunuhan pangeran mereka yang paling berbakat membuat mereka sembrono. Mo King tidak ragu-ragu dan langsung terbang keluar. Sementara itu, ke arah lain, Ma Diao dan Ma Force, serta 2 orang kuat lainnya dari tahap pertama kesengsaraan, juga terbang keluar. Di langit, konfrontasi terbentuk. Di sisi dinasti klan Mo, yang terkuat adalah Ma Diao, yang berada di tahap kelima kesengsaraan, lalu Mo King, yang berada di tahap keempat kesengsaraan, lalu Ma Force, yang berada di tahap ketiga kesengsaraan, dan 2 yang terakhir adalah Liu Bing dan Song Komplen, yang berada pada tahap pertama tribulasi. Di pihak dinasti Yao, yang terkuat adalah seorang lelaki tua, yang berada di tahap ke-6 kesengsaraan, dan 2 sisanya, keduanya berada di tahap kelima kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa sisi dinasti klan Yao ini benar-benar menghancurkan dinasti klan Mo. Pemahat kuda itu menyembah dalam ketakutan. Salam senior Yao Bang, juga rekan-rekan Taois Yao Ai dan Zhu Zhou. Mo King dan yang lainnya juga panik untuk memberikan penghormatan. Yao Bang yang berada di tahap ke-6 kesengsaraan itu berkata dengan wajah penuh amarah, "Jangan bicara omong kosong padaku, serahkan orang-orang." Kaisar tua klan Mo sibuk berkata, "Yao Bang senior, siapa orang yang kamu bicarakan?" Mo King, apakah kamu masih berputar-putar denganku? Serahkan pembunuh yang membunuh 2 pangeran dari klanku. Yao Bang meraung, raungan ini seperti raungan singa. Seluruh cangkir dinasti Mo dan mangkuk porselen di atas tanah hancur, dan pembudidaya abadi tingkat terendah dari tahap pemurnian Ki langsung meraung oleh raungan ini. Mata, hidung, dan telinga mereka berdarah, lalu jatuh ke tanah dan mati. Dapat dikatakan bahwa setelah gemuruh besar ini, ibu kota dinasti Mo, setidaknya puluhan ribu pembudidaya abadi tingkat terendah mati. Mo King merasakan kemarahan Yao Bang dan gemetar di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tanah. Orang-orang di ibu kota mulai mengacau. Begitu banyak yang mati sekaligus. Jadi semua orang takut jika setengah abadi yang kuat masuk langit sedang bertempur. Maka bukan puluhan ribu makhluk abadi tingkat bawah yang baru saja mati, tetapi sebagian besar makhluk abadi terpengaruh. Serahkan atau tidak? Pembunuh yang membunuh 2 pangeran klan kita pasti orang yang kamu kirim untuk menyelamatkan Mo Yuyan. Salah satunya pembangkit tenaga perampok tahap kelima bernama Yao Ai, berkata. Ma Diao sibuk menatap Mo King dan dengan keras memarahi, "Mo King, kamu masih menyerahkan pembunuhnya, kamu ingin membuat semua orang terbunuh ah." Mo King sedikit marah, ini adalah saat seperti itu. Tetapi Ma Diao masih menjebak dirinya sendiri. Ma Diao tahu, bahkan tidak tahu siapa yang pergi untuk menyelamatkan putri tertua, tetapi dia bahkan mengatakannya di depan wajahnya. Paman Ma Diao,
saya baru saja mengeluarkan dekret kekaisaran, saya bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, dan sekarang putri saya belum kembali. Selain itu, apakah mereka mengakui dengan menyamar bahwa yang menangkap putri saya sebelumnya adalah Yao Yang Tian? Seorang setengah abadi dari klan Yao mendengus, ya, orang yang menangkap Mo King sebelumnya adalah Yao Yang Tian. Lihat apa, sekarang putrimu belum mati, kami memiliki 2 pangeran yang mati. Mo King berkata dengan marah, kalian terlalu tidak masuk akal, jelas pangeranmu yang menangkap putriku sejak awal, dan sekarang kamu masih mencarinya. Hentikan omong kosong itu dan serahkan pembunuhnya. Maaf, aku tidak tahu siapa pembunuhnya. Mo King mendengus keras. Tahap ke-6 dari pihak lain, Yao Bang, menggigit giginya dan berkata, Mo King, jangan mencari kematian. Apa? Jika aku tidak menyerahkannya, kamu akan membunuhku. Kalau begitu lakukanlah, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak tahu siapa itu. Selain itu, ayahku belum mati, kamu akan menyesal itu jika kamu berani menyerangku. Mo King mengancam. Sekarang dia hanya bisa menggunakan reputasi ayahnya sebagai ancaman, tetapi dia tidak tahu apakah ayahnya, Mo Green, sudah mati atau belum. Kamu. Ketika salah satu dari Yao hendak menembak Mo King sampai mati, dia dihentikan oleh Yao Bang itu, dan tunggu, biarkan dia pergi dulu. Tapi dia tidak akan menyerahkan si pembunuh. Tatapan Yao Bang dingin saat dia berkata, mungkin, dia benar-benar tidak tahu siapa pembunuhnya saat ini, tetapi begitu putrinya kembali keesokan harinya, aku ingin dia menangkap pembunuhnya sendiri, jika tidak, dia akan melakukannya, jangan pernah mengampuni mereka. Mo King, apakah kamu mendengarku? Mo King hanya mendengus, tidak mengatakan apa-apa. Yao Bang memberikan tatapan mengancam dan terbang menjauh. Setelah 3 dewa setengah dinasti Yao terbang, mereka semua merasa lega, terutama orang-orang di tanah, merasakan gunung di atas mereka bergeser. Ukiran kuda itu menatap Mo King dan berkata, Mo King, ini yang kau sebabkan, jika putrimu tidak mengamuk dan dibawa pergi, apakah ini akan terjadi hari ini? Untungnya, mereka telah menunjukkan belas kasihan hari ini, jika tidak tempat ini akan menjadi sungai darah hari ini. Mo King Dao Paman Madiao, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah orang seperti itu, baru saja Anda tidak membantu bertahan melawan musuh asing bahkan jika Anda tidak membantu tetapi Anda benar-benar mendorong saya untuk Anda sendiri. Keselamatan. Pada saat ini, Anda benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu, haruskah saya mengabaikannya karena putri saya ditangkap? Konyol bahwa mereka, dinasti Yao, telah menangkap dan membunuh pangeran mereka sendiri dan masih berani datang ke pintu dan menanyainya. Bersambung.